Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah di masjid, di rumahnya. Dan pertemuan kita insyaallah ta'ala bukan dalam rangka untuk mendapatkan atau meraih keduniaan, namun maksud dan tujuan kita bertemu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata ingin menghilangkan kejahilan kita terkait dengan masalah ilmu syariat atau ilmu agama, dan juga ingin menghilangkan dan mengangkat kejahilan pada diri umat ini. Dan inilah maksud tujuan daripada menuntut ilmu. Para ulama menekankan keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Di antara bentuk keikhlasan tersebut adalah ingin mengangkat dan menghilangkan ketidaktahuan tentang masalah agama, yang merupakan kewajiban kita untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan juga tujuannya untuk menghilangkan atau mengangkat ketidaktahuan umat ini terkait dengan persoalan agama dan persoalan syariat. Dan itu dimaklumi di zaman kita adalah akhir zaman, zaman yang mendekati yaumul qiyamah, di mana disebutkan di dalam hadis-hadis yang mutawatir, baik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan selainnya, bahwasanya di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah qillatul ilm wa yadhharul jahl, minimnya ilmu agama, dan kemudian kejahilan itu merebak di mana-mana. Dan itu yang nampak sampai mereka yang sebenarnya dari sisi ilmu keagamaan itu kalau tidak bisa dikatakan minim atau tidak ada, mereka berani berfatwa terkait dengan masalah-masalah besar pada umat ini, terkait dengan masalah halal dan haram, terkait dengan masalah yang hal tersebut menyangkut darah, kehormatan dan nyawa kaum muslimin. Padahal para ulama tidak seluruhnya berani berfatwa terkait dengan masalah itu, apalagi mereka yang bukan ulama, apalagi mereka yang cuman sekedar ditokohkan, cuman sekedar diustadkan dan seterusnya. Tentunya kita pun mesti lebih berhati-hati terkait dengan masalah itu. Dan juga jemaah sekalian, terkait dengan masalah akidah atau keyakinan, hendaknya kita mesti berhati-hati terhadap apa-apa yang dianggap sebagai sebuah keyakinan. Jangan sampai keyakinan tersebut tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk melanjutkan pembahasan kita di kesempatan petang hari ini yang terkait dengan masalah akidah,
yang kita ambil dari kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Naam, kita sudah sampai kepada ucapan beliau rahimahullah, naam, tentang tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya anna tauhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. Tauhid itu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Wa huwa ad-dinur rusulul ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Itulah agama semua rasul, itulah keyakinan semua rasul yang telah Allah utus kepada seluruh hamba-hambanya. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam, dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw, yang Allah mengutus Nabi Allah Nuh ketika kaumnya itu telah melakukan tindakan gulu, tindakan yang mujawazatul had, melampaui batas alias ekstrim. Naam, di kesempatan pekan yang lalu sudah disebutkan bahwasanya selama kurang lebih 10 abad atau 1000 tahun, naam, ya, kaum muslimin ketika itu atau umat manusia ketika itu berada di atas agama yang hak, agama yang dibawa oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Sampai ya, di akhir abad ke-10 tersebut ada dari kaum Nabi Nuh, sebab rasul yang pertama diutus dan nabi yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada dari kaum Nabi Nuh yang melakukan tindakan gulu, tindakan yang melampaui batas, yang tindakan tersebut mengantarkan mereka kepada dosa yang lebih besar. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah sebutkan bentuk-bentuk gulu, bentuk-bentuk melampaui batas. Sampai di mana yang gulunya itu? Gulu melampaui batas dalam masalah muamalah atau ekstrim dalam masalah muamalah, wa huwa at-tashaddud bit-tahrim kulli syai' wa qabilu hadza at-tashaddud wa qabilu hadza at-tashaddud tasahulu man qala bihilli kulli syai' yunma al-mal wal iktisad hatta riba wal ghish wa ghairi zalik. Melampaui batas atau ekstrim dalam masalah muamalah seperti mengharamkan segala sesuatu tanpa kecuali. Sedikit-sedikit dia mengharamkan, kadang tanpa disertai dengan dalil, kadang itu cuma disertai dengan perasaan semata, langsung diharamkan itu sesuatu. Naam, kadang sesuatu yang diharamkan tersebut ada rinciannya, tapi tidak ada rincian, langsung semuanya diharamkan. Itu semuanya sama dalam bentuk at-tashaddud atau melampaui batas. Sebaliknya ada juga yang bermudah-mudahan semuanya halal tanpa kecuali, sampai kepada sesuatu yang jelas-jelas keharamannya berdasarkan nas Al-Quran, Sunnah dan juga ijma', dia juga masih menghalalkan. Seperti misalnya masalah riba, kemudian al-ghish, penipuan, dan yang semisal dengan itu. Nah, kemudian yang keempat adalah al-ghulu fil adat, berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam masalah adat atau kebiasaan. Wa huwa at-tashaddud fi at-tamassuk bil ibadati al-qadimah wa 'adam at-tahawul ila ma huwa khairum minha. Terlalu berpegang teguh, terlalu berkomitmen dengan adat atau ibadah yang datang dari nenek moyang, kebiasaan nenek moyang yang memang hal tersebut sudah menjadi tradisi di kalangan mereka, dan itu dikaitkan dengan masalah ibadah. Naam, dan tidak mau melepaskan hal tersebut meskipun telah datang nas-nas Al-Quran dan Sunnah, toh tetap ngotot untuk melestarikan hal tersebut. Nah, itu tindakan melampaui batas, tindakan pertengahan,
Semuanya mesti dicocokkan, disinkronisasikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Manakala kita berlebih-lebihan dalam masalah adat dan istiadat sampai mendudukkannya, memposisikannya sebagaimana syariat, ini tindakan berlebihan, tindakan yang melampaui batas. Nah, banyak di tengah-tengah kita kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terlebih yang dahulu itu sebenarnya seharusnya dihilangkan. Ya. Contohnya apa? Ya, anak-anak muda zaman sekarang mungkin tidak tahu lagi, tapi orang tua kita itu masih hafal. Susah menghilangkannya terkadang. Ada yang kadang terkait dengan masalah acara pernikahan dan seterusnya. Nah, seperti kebiasaan nenek-nenek kita dulu membaca balasanji setiap mau mengadakan pernikahan dan seterusnya. Tidak boleh kalau tidak ada balasanji. Kapan tidak ada balasanji, batal itu pernikahan. Atau kalaupun terjadi pernikahan itu tidak diberkahi katanya dan katanya. Nah, ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan namanya. Balasanji itu nama manusia yang mengarang sebuah tulisan atau syair kayak puisi yang berisi riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja dalam karangannya tersebut ada hal-hal yang bertolak belakang dengan akidah Islamiyah, berlebih-lebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah buku. Balasanji itu sebuah buku dalam bentuk bahasa Arab. Kalau dibaca sebagaimana buku biasa, dibaca-baca sambil duduk-duduk minum kopi, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau mesti dijadikan sebuah ritual, apalagi itu sebuah syarat dari sebuah acara dan seterusnya, mau pernikahan, mau naik haji, mau turun haji, mesti baca itu balasanji. Waduh, ada apa? Nah, kenapa bukan Al-Quran dibaca? Itu juga Al-Quran dikhususkan, itu tanda tanya juga. Nah, banyak. Di pernikahan juga ada namanya mapacing. Kalau tidak ada mapacingnya tidak jadi. Nah, kalau mapacingnya tujuannya bagus, kemudian juknis atau teknis pelaksanaannya juga bagus, tidak ada masalah. Nah, sebab dia masuk dalam lingkup muamalat. Hanya saja, kadang ada keyakinan di balik itu. Teknis pelaksanaannya juga kadang bertolak belakang dengan syariat. Seperti pihak ada dari laki-laki yang mesti pegang tangan dari pihak perempuan yang bukan mahramnya, kan begitu? Nah, dan kalau itu dijadikan syarat, mesti ada yang seperti itu. Ini tindakan berlebihan, tindakan yang melampaui batas, bisa dikatakan ekstrim. Nah, sekarang pandangan manusia, terkhusus kaum muslimin terkait dengan masalah ekstrim itu kebalik. Mereka menganggap siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dianggap ekstrim. Dianggap sebagai Islam normatif. Padahal tidak demikian. Justru yang ekstrim adalah mereka yang melampaui batas, bukan bagian dari agama dimasukkan ke dalam agama. Itu namanya ekstrim. Tidak memposisikan sesuatu pada posisinya, tidak mendudukkan sesuatu pada dudukannya. Itu ekstrim namanya. Nah, adapun orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak ekstrim. Itu kewajiban. Itu kewajiban namanya. Nah, baik. Ini tindakan gulu. Bagaimana tindakan gulu yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh? Kaumnya Nabi Nuh sebelumnya mereka punya orang soleh. Orang soleh tersebut dimuliakan. Namanya orang soleh, orang berilmu. Nah, ada namanya Waddun, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr.
Itu nama-nama manusia, nama orang soleh. Iya, di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu orang soleh ini meninggal, begitu mereka meninggal, sedih semua itu kaum muslimin ketika itu, manusia ketika itu. Dan itu wajar. Iya, kita kehilangan panutan. Kita kehilangan orang yang seharusnya dijadikan contoh dan teladan. Mereka sedih. Nah, maka jemaah sekalian, kalau sekedar kesedihan dan yang semisal dengan itu tanpa melampaui batas, tidak ada masalah. Hanya saja di sini liciknya syaitan memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi, iya, dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu syaitan selalu mengintai. Iya. Maka terhadap orang yang sedih ini dibisikkan, iya, kenapa tidak kalau sedih datang ke kuburannya? Kalau lagi malas-malas ibadah, datang ke kuburannya supaya semangat lagi. Itu yang dibisikkan. Akhirnya apa? Kaumnya Nabi Nuh tersebut melakukan itu. Iya, kalau lagi malas-malas lagi ibadah, datang kuburannya orang soleh yang sudah meninggal tadi. Habis dari sana semangat lagi ibadah. Iya, semangat lagi. Iya. Kalau terpesona lagi dengan kehidupan dunia, ke sana lagi supaya zuhud lagi. Iya. Nah, tapi ingat, itu pintu masuknya syaitan yang lain. Apalagi tanpa dibimbing dengan ilmu agama yang benar. Awalnya cuma sekedar tasjih, memotivasi ibadah. Meskipun tindakan tersebut, iya, kalau dicocokkan dalam bingkai syariat, itu mengada-ada. Iya. Kenapa mesti memotivasi ibadah dengan kesana? Iya. Kalau motivasi untuk ingat mati dan akhirat, iya. Iya. Nah, syaitan tidak berhenti sampai di situ. Iya. Generasi yang awal-awalnya cuma datang ke kuburan, demikian. Iya. Datang generasi berikutnya. Maksudnya yang lama itu meninggal, anak-anaknya lagi. Iya. Daripada capek-capek ke kuburan, buatkan saja gambarnya. Iya, buatkan saja gambarnya. Dan daripada di kuburan, mending di tempatnya mereka dulu. Atau di rumah kalian, pasang itu. Jadi kalau lagi malas, lihat saja, wah semangat lagi. Maka dibuat seperti itu. Iya. Dibuat gambarnya. Sebahagian ulama mengatakan bukan cuma gambar, dibuatkan patungnya persis mirip dengan orang soleh yang meninggal itu. Tujuannya apa? Mengenang. Inilah orang soleh yang luar biasa. Kemudian kalau mengingat jasa-jasanya, kita lagi semangat. Tujuannya bagus. Tapi itu perbuatan tidak ada contohnya ya, begitu. Tidak ada contohnya. Itu generasi kedua. Generasi berikutnya, wah, bukan cuma sekedar gambarnya saja. Iya. Kenapa tidak lakukan zikir, doa di situ? Iya. Kan dulu bapakmu dulu kan biasa ada di situ. Iya, kan tidak mungkin itu dipasang-pasang begitu saja itu gambar, pasti ada maksudnya. Iya. Naam. Demikian. Akhirnya apa? Generasi yang tersebut, iya, sudah mulai bikin ibadah di situ. Nih, ibadahnya kepada Allah, bukan kepada itu, bukan. Tapi kepada Allah, tapi di tempat situ. Ya? Naam. Tidak ada yang memperingatkan, tidak ada ilmu tauhid. Iya, ketika itu. Akhirnya apa jemaah sekalian? Generasi berikutnya sudah menjadikan itu sebagai wasilah, perantara. Sudah menjadikannya sebagai perantara. Kalau mereka mau berdoa, tidak langsung kepada Allah, minta sama orang soleh itu, nanti dia yang sampaikan ke Allah. Iya. Lihat bagaimana tindakan melampaui batas terhadap orang soleh, iya, itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa yang lebih besar. Nah, akhirnya dijadikan wasaid, perantara. Iya, dan menjadikan wasaid atau perantara itu termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Betul enggak? Hah? Jangan cuma kado-kado. Ini mereka yang sudah pernah ikut nawaqidul Islam. Apa itu poinnya?
man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafaa' wa yatawakkalu alaih. Itu poinnya. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasa'id, perantara. Dia mau berdoa tidak langsung kepada Allah, lewat dia. Nih, kenapa? Kalau kaum musyrikin jahiliyah dulu merasa kita ini ya terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa. Tidak layak. Mending kita ke orang soleh itu meskipun dia sudah meninggal. Nanti dia minta kepada Allah. Nah, iya. Jadi tujuannya hanya memang kepada Allah, tapi pakai perantara. Itu masih terjadi tidak sampai sekarang? Masih terjadi tidak? Masih sekali. Iya. Nah, saudara-saudara kita yang ditokohkan itu kan banyak dikunjungi kuburannya. Iya. Bahkan kuburannya lebih ramai dari masjid ini. Kita berapa di sini? Kalau kuburan mereka, subhanallah, pagi banyak, siang banyak, malam banyak, lebih banyak dibandingkan sholat berjamaah. Iya. Kalau mereka ditanya, itu syirik. Apa kata mereka? Saya berdoa kepada Allah. Mau ke apa? Mau ke apa? Iya. Tapi kenapa di tempat itu? Ini kan orang soleh yang meninggal. Kita jadikan dia perantara kepada Allah. Kan begitu maksudnya. Iya. Kenapa tidak berdoa di masjid? Langsung kepada Rabbul Alamin. Iya. Kita ini banyak dosa. Iya, kurang layak kayaknya kita langsung minta kepada Allah. Kita ke makamnya, iya, Gus Fulan, ya. Saya tidak sebut nama ya, jangan dipolitisir. Ya, kita ke makamnya Gus Fulan begitu, atau Kiai Fulan. Di situ kita berdoa. Nah, iya. Di situ kita berdoa. Itu namanya menjadikan perantara kepada Allah. Sama dengan kaum Nabi Nuh ini. Sama dengan kaum Nabi Nuh. Generasi berikutnya bukan cuma menjadikan perantara, sudah mulai menyembah. Sudah mulai melakukan tindakan kesyirikan yang real, yang nyata. Nah, itu bagaimana tahapan-tahapannya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka itu menutup celah pintu wasilah atau perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa mereka melakukan itu? Sebab para pendahulu kita yang soleh, Umar bin Khattab saja, itu memotong pohon Bai'atul Ridwan. Bai'at Ridwan. Tempat Rasulullah dibaiat oleh para sahabat untuk taat dan patuh di bawah pohon. Iya. Itu kalau di zaman sekarang itu pohon itu keramat. Pasti begitu. Iya. Disitulah dulu Nabi dibaiat oleh para sahabat. Bersejarah. Seandainya itu bukan pohon dimasukkan ke museum. Tapi itu kan bisa salahnya menuju kepada kesyirikan. Mungkin saat ini belum. Saat ini mungkin belum. Kita masih belajar tauhid, masih belajar akidah. Anak cucu kita, siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Iya. Mungkin kita tidak, tapi kita tidak pernah ajarkan kepada anak cucu. Itu kesana nak, bukan apa-apa. Cuma sekedar ngelihat-ngelihat doang. Apalagi mereka lihat kita ke sana mengkhususkan waktu. Khusus waktu ini ke sana. Ngusap-ngusap pohon-pohonnya. Subhanallah. Inilah dulu pohon yang dipakai. Gini seterusnya. Itu anak-anak cucu kita lihat. Oh begitu bapakku dulu. Itu tidak bisa hilang dari ingatannya. Begitu kita meninggal, mereka bukan cuma mengusap mungkin. Sudah peluk. Datang generasi berikutnya bukan cuma bakmi dupa. Bakmi dupa. Tidak lengkap pakai dupa, pakai buah pisang. Pisang. Tidak lengkap, panggil sandro.
ayo baca. Itu tahapan-tahapannya. Nah, begitu awalnya. Akhirnya terjatuhlah ke dalam kesyirikan. Makanya jemaah sekalian, kadang kesyirikan itu tidak langsung terjadi. Tidak langsung terjadi. Tahapan-tahapannya ada. Nah, maka ketika terjadi hal seperti itu di zamannya Nabi Nuh, diutuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berdakwah berapa tahun? Dalam surah Al-Ankabut disebutkan 950 tahun. Iya, al-sana illa khamsina. Iya, 1000 kurang 50. Menjadi 950 tahun. Itu berdakwah, belum usianya beliau. Iya, berdakwah itu. Iya, belum usia beliau. Nah, itu pun beliau berdakwah bukan setiap malam Kamis. Ini kan malam Kamis toh. Beliau mengatakan inni da'autu qaumi lailan wa nahara dalam surah Nuh. Saya mengajak mereka berdakwah akibat mereka sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Lailan wa nahara, siang dan malam. Siang malam. Apa tidak bosan mereka itu? Iya, siang ketemu Nabi Nuh didakwahi lagi, malam ketemu didakwahi lagi. 950 tahun. Nah, iya. Kira-kira antum berdakwah kepada orang tua antum yang belum paham agama berapa tahun? Belum pernah berdakwah? Belum. Jangan langsung melihat hasil ya. Ya, kadang ada ikhwan belajar agama, langsung dia mau simsalabim abracadabra. Iya, malam ini belajar tauhid, belajar akidah, pulang ke rumahnya, mak ini syirik, singkirkan. Subhanallah. Kadang ada yang seperti itu. Iya. Nah, dia mau simsalabim, dia saja butuh proses. Menghilangkan noda-noda kesyirikan di kepalanya butuh proses dia. Ini dia mau orang tuanya, keluarganya simsalabim bagikan membalikkan telapak tangan. Nah, 950 tahun siang dan malam. Dan lihat apa yang dilakukan kaumnya Nabi Nuh ketika mendengarkan dakwah Nabi Nuh. Apa yang mereka lakukan? Apakah hadir seperti ini? Hadir seperti ini mereka? Tidak. Kata beliau diabadikan dalam surah Nuh dalam Al-Quran, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wa inni kullama da'autuhum, setiap kali saya mengajak mereka, mendakwahi mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, pasang kedua apa namanya ini, jarinya telinganya. Silahkan ngomong, siapa kok? Kalau bahasa kita tuh, silahkan. Kalau sekarang lebih keren lagi, pakai apa? Headset. Itu kaumnya Nabi Nuh. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Apakah cukup begitu? Wastaghshaw thiyabahum. Pakaian kainnya dia pakai, tutup. Iya, jadi jangankan suaranya Nabi Nuh, angin juga tidak bisa masuk. Iya. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa asarru wastakbaru istikbar. Dengan sombong mereka berpaling. Dengan sombong mereka berpaling. Lihat, ketika kesyirikan sudah betul-betul merasuk ke dalam jiwa mereka, susahnya bukan main. Bisa kita bayangkan, kita dahulu yang bergelimang dengan kesyirikan, keluarga kita, iya, sudah menjadikannya sebagai adat dan tradisi. Terus kita mau simsalabim abracadabra. Nabi Nuh 950 tahun. Yang ngikut kepada beliau segelintir. Bahkan istri dan anak beliau tidak ngikut.
Ingat, istri dan anak beliau tidak ngikut. Itu artinya apa? Manusia tidak bisa memberikan hidayah taufik. Manusia hanya bisa memberikan hidayah irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan, penjelasan. Dakwah itu namanya hidayah irsyad wal bayan, petunjuk. Adapun hidayah taufik yang diturunkan ke hatinya menerima petunjuk itu hanya Allah. Ya. Makanya di sini juga saya mau ingatkan, ya. Siapa tahu bapak-bapak sekalian dapat anak kiai, ya. Anak ustadz, jadi preman. Ya, anaknya Nabi saja begitu, wajar. Jangan kita langsung memvonis harusnya anak kiai itu mapape semua. Aduh, belum tentu, Mas. Itu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, belum tentu. Tapi itu bukan alasan bagi kita, ya kalau anak saya 10 enggak apa-apa, 1-2 jadi preman. Bukan, enggak begitu maksudnya. Kalau bisa semuanya jadi orang baik, jadi orang baik. Tetap kita mengajak mereka kepada kebaikan. Adapun kalau Allah mentakdirkan dia jadi tidak baik, kita kan sudah lepas tanggung jawab. Begitu maksudnya. Nah, diutus Nabi Nuh jemaah sekalian untuk mengajak mereka selama 950 tahun. Tapi yang terjadi, mereka tetap demikian. Nih ya. Dan biasanya kalau nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu itu sudah selesai final dakwah mereka, nih ya, dan tidak ada memang harapan lagi, biasanya mereka meminta doa kepada Allah supaya turunkan azab. Kan sudah tidak ada harapan lagi. Nih ya. Makanya mereka, nih ya, dengan doa Nabi Nuh mereka ditenggelamkan. Mimma khati'atuhum fa'ughriqu wa udkhilu nara. Disebabkan dosa-dosa mereka, dosa kesyirikan mereka, iya, fa'ughriqu, mereka ditenggelamkan. Ditenggelamkan di dunia, artinya diazab di dunia, wa udkhilu nara, di akhirat nanti tetap disiksa dengan neraka. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada syubhat yang kadang beredar di tengah masyarakat, yang sebenarnya itu sudah tersirat dari kisahnya Nabi Nuh dengan kaumnya tersebut. Apa itu? Iya. Kadang sebuah bid'ah, sebuah kebiasaan yang tidak ada contoh, sebuah ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, iya, kalau sudah banyak dilakukan tengah-tengah masyarakat dianggap baik. Dianggap baik. Contohnya saja, kaumnya Nabi Nuh, untuk membuat mereka semangat ibadah, ya, mesti melihat gambarnya orang soleh. Itu kan tidak ada contoh seperti itu. Iya, tidak ada contoh seperti itu. Ketika dilarang, iya, mereka mengatakan apa? Ini kan kebaikan. Kebaikan. Nah, saya kasih contoh saja yang lainnya. Bapak-bapak dari kalangan NU, saya minta maaf, ya. Saya minta maaf sekali kalau bapak-bapak di sini dari kalangan NU. Iya. Misalnya yang suka melestarikan budaya tahlilan 100 hari, 200 hari, 250 hari dan seterusnya. Iya. Itu kan kebiasaan tidak ada contoh dari Nabi. Awalnya apa? Mungkin awalnya cuma sekedar mengenang. Kan begitu? Iya, kita sedih ini mengenang si fulan. Nanti hari 100 lah kita kenang lagi. Awalnya juga cuma begitu. Iya. Dan itu pengantar kepada dosa berikutnya. Akhirnya apa? Hari ke-100 kan tidak baik kalau cuma ngumpul-ngumpul. Iya. Kan begitu kan? Masa cuma ngumpul-ngumpul doang? Maka daripada kita disoroti cuma ngumpul doang, apalagi kalau ngumpul-ngumpul sambil main domino, aduh, kan tidak bagus. Mending kita baca tahlilan. Mending kita baca tahlilan. Iya. Kalau dilarang lagi, itu tidak ada contoh. Nabi tidak pernah tahlilan, beliau juga tidak pernah ditahlilkan, istri Nabi tidak pernah mengadakan tahlilan. Ya, ini kan kebaikan.
Kan begitu alasannya. Iya. Nah, ini kan kebaikan. Mirip dengan apa yang sudah masuk tuh kah? Mirip dengan apa yang biasa dilakukan yang pernah terjadi di zaman Abdullah bin Mas'ud yang ngumpul-ngumpul sambil zikir itu. Iya. Abdullah bin Mas'ud menyaksikan itu. Iya. Karena beliau tidak pernah lihat di zaman Nabi, beliau mengingkarinya. Iya. Bagaimana model dan bentuknya? Iya, disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi rahimahullahu taala, ada yang mengkasih komando sabbihu mi'ah. Subhanallah. Ada yang memimpin zikir bertasbih 100 kali. Subhanallah, begitu sampai 100 kali. Itu di zaman sahabat. Sudah meninggal Nabi. Iya, kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali. Pakai hitungan. Allahu akbar. Allah sampai 100 kali. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi? Ada apa kalian? Nabi belum lama meninggal. Maksudnya kenapa kalian sudah membuat metode baru? Nabi belum lama meninggal. Pakaian beliau masih utuh. Iya. Apa jawaban mereka? Ma nuridu illal khair. Kita kan cuma mau kebaikan ini. Mau apa? Masa orang zikir dibilang tidak baik? Kira-kira jawabannya apa? Ya tahu. Masa orang zikir dibilang tidak baik? Kalau orang tidak punya dalil, ya tahu. Iya, macam mana? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kam min mulidil khair walan nasibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Itu jawaban telak bagi mereka dan siapapun yang menganggap kebaikan yang bukan itu kebaikan. Banyak orang menginginkan kebaikan walan nasibahu, dia tidak dapatkan sebenarnya kebaikan itu. Iya. Maka mereka pun kaget. Iya. Mereka pun kaget. Iya. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhu, a innakum ala millatin hiya ahda ala millati Muhammad aw taftahuna babad dalalah. Apakah kalian berada di atas suatu agama yang agama tersebut jauh lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan agamanya Muhammad? Bayangkan. Kenapa demikian? Nabi tidak mengajarkan metode seperti itu. Makanya beliau mengatakan, kalian berada di atas agama yang jauh lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan agamanya Muhammad. Sebab seumur hidup Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud, itu kata para ulama, beliau paling mirip dengan Nabi. Semua ibadah beliau mirip sekali dengan Nabi. Makanya beliau mengingkari itu. Metodenya bukan, zikirnya bukan. Iya. Itu di zaman sahabat. Di zaman tabi'in juga ada. Di zamannya Sa'id ibn Musayyib, kalau saya tidak salah, rahimahullahu ta'ala, beliau melihat ada orang yang selesai sholat subuh, terbit matahari, sholat 2 rakaat. Itu sholat apa namanya? Sholat syuruk atau sholat isyraq. Ya. Itu haditsnya ada dalam riwayat At-Tirmizi. Kalau mau dapat pahala umrah sempurna, iya, habis sholat subuh jangan langsung pulang, apalagi pulang tidur. Iya, tinggal di masjid sampai terbit matahari. Habis terbit matahari, berlalu sedikit, mungkin 5 menit setelahnya, sholat 2 rakaat. Itu kalau dilakukan, kata Nabi, itu dia dapat pahala umrah yang sempurna. Taib. Terus bagaimana kisahnya? Sa'id bin Musayyib melihat laki-laki tersebut bukan cuma 2 rakaat, habis 2 rakaat tambah lagi. Allahu Akbar. Ini kaget dia. Itu di konteks haditsnya Nabi 2 rakaat. Makanya ditanya, kenapa kok bisa tambah dari 2 rakaat? Apa jawabannya? Iya. Ayu azdibanallahu ala shalah.
apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat lebih 2 rakaat? Mau kau apa? Kira-kira mau kau apa? Apakah Allah menyiksa saya karena saya sholat? Itu jawaban yang itu anunya. Kira-kira jawabannya apa? Iya tahu. Kenapa tidak ada jawabannya? Tapi lihat jawaban tabi'in yang mendapat didikan dari sahabat radhiyallahu anhum. Iya, apa kata beliau? Lah, tidak. Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat. Tidak. Lakin yu'adzibuka bi khilafis sunnah. Tapi Allah akan menyiksamu disebabkan apa? Kau menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi. Iya. Tidak taat kepada Nabi, dan ketaatan kepada Nabi sama ketaatan kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah dalam surah Nisa. Siapa yang taat kepada Nabi, itu hakikatnya taat kepada Allah. Mafhumul mukhalafah, kebalikan dari pemahaman tersebut, siapa yang tidak taat kepada Nabi sama saja tidak taat kepada Allah. Nah, itu jawaban di generasi mereka. Dan ingat, perbuatan tersebut kalau dibiarkan sama dengan konteksnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh. Itu akan lanjut sampai kepada dosa-dosa berikutnya. Makanya kaidahnya para ulama, dosa itu dia akan membawa kepada dosa berikutnya. Ingat itu. Kapan Anda suatu melakukan dosa akan membawa kepada dosa berikutnya. Iya. Anda meninggalkan satu solat saja, iya, itu akan dibisikkan setan. Masa tambah lagi, dosa yang lain, demikian. Sebagaimana kebaikan itu mengajak kepada kebaikan berikutnya. Iya. Nah, olehnya syubhat di tengah-tengah kaum muslimin yang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, itu berbahaya sekali. Sebab itu akan mengantarkan kepada pelanggaran atau dosa yang jauh lebih besar. Olehnya jemaah sekalian, di kesempatan ini saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jemaah, tatkala kita hendak melakukan sesuatu yang hal tersebut adalah bagian daripada ibadah, hendaknya kita tawakuf terlebih dahulu. Jangan kita lakukan kalau kita tidak mengetahui dasarnya. Hendaknya kita cari tahu dulu, mulai daripada landasannya, kemudian teknis pelaksanaannya bagaimana, supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau kita sudah terjatuh ke dalam hal tersebut, bisa saja kita menganggapnya sebagai kebaikan. Dan kalau kita anggap itu kebaikan, susah untuk bertobat. Sebab tidak ada orang bertobat dari kebaikan. Nah, baik. Masuk waktu. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Jazakumullah khair. Demikian yang bisa kita ingatkan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.